jaga kesehatanmu, tetap semangat dan bahagia. Hari ini kita akan berkegiatan bersama para frater. Siapa saja mereka? Mari kita ikuti kegiatan sekolah minggu hari ini. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Sebelum kita memulai sekolah minggu pada hari ini, marilah kita siapkan hati terlebih dahulu untuk berdoa pada Tuhan. Oh ya adik-adik, sebelum kita berdoa, frater mau pamit. Nah, masih ingat kan ini dengan frater Benedictus Jonas Benjo yang beberapa bulan tugas di Pasuruan. Frater mohon pamit karena akan berpindah tugas di Kalimantan Barat. Harapannya agar adik-adik tetap setia dengan sekolah minggu dan tetap aktif dalam kegiatan gereja. Semoga kita berjumpa lagi ya di lain kesempatan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Bapa yang baik, tiada henti-hentinya kami mengucap syukur untuk segala berkat dan rahmat yang kami alami hari demi hari dalam hidup kami. Terutama ya Tuhan, kami bersyukur karena pada hari ini Engkau memberi kami kesempatan untuk mengikuti sekolah minggu. Karena itu kami mohon semoga Roh Kudus-Mu menerangi hati dan budi kami, sehingga kami boleh mengikuti sekolah minggu pada hari ini dengan baik, dengan penuh iman dan dengan sukacita. Ya Tuhan, kami pun ingin berdoa bagi diri kami sendiri, bagi teman-teman kami, bagi anggota keluarga kami, agar kami semua senantiasa di bawah bimbingan dan berkat-Mu. Segala doa dan harapan ini kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau-lah yang hidup, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, kenalkan nama Frater Theo. Hari ini Frater akan mengajak adik-adik semua untuk bernyanyi bersama Frater di lagunya Semua Baik. Ingatkan ya. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Jadikan hidup
Salam jumpa dan salam sehat untuk adik-adik sekalian dimanapun kalian berada. Pernahkah kalian mengalami situasi tidak dihargai, diremehkan, bahkan tidak dianggap oleh orang-orang sekitar kalian? Entah oleh saudara kalian, entah oleh teman kalian, entah oleh guru kalian, ataupun mungkin dengan orang tua kalian. Ketika kalian mengalami situasi itu tentu tidak mengenakan. Kalian pasti marah, kalian pasti jengkel, kalian pasti tidak terima. Bahkan mungkin kalian membenci orang-orang yang melakukan hal itu. Situasi seperti itu juga dialami oleh Tuhan Yesus. Dikisahkan dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya datang ke kampung halaman Tuhan Yesus. Seperti kunjungan-kunjungan ke tempat yang lain, Tuhan Yesus mengajarkan kitab suci kepada orang-orang di tempat itu. Tentu saja pengajaran Tuhan Yesus sangat baik, bahkan luar biasa, membuat banyak orang tertegun dan terpesona dengan pengajaran Tuhan Yesus. Tapi sayangnya respon dari orang-orang sekampung halaman Tuhan Yesus tidak baik. Mereka justru meragukan Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin Tuhan Yesus yang adalah anak seorang tukang kayu, anak Santo Yosef, bisa memberikan pengajaran yang luar biasa? Bahkan orang-orang sekampung Tuhan Yesus juga mendengar bahwa Tuhan Yesus telah banyak melakukan mujizat bagi banyak orang, telah menolong banyak orang. Orang yang sakit disembuhkan, orang yang kerasukan setan dibebaskan dari belenggu kuasa kegelapan itu. Bahkan orang yang mati pun dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin seorang anak tukang kayu bisa melakukan perbuatan-perbuatan ilahi seperti itu? Mereka tidak menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus adalah Putra Allah, bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Nah, situasi yang dihadapi Tuhan Yesus itu sungguh membuat kalau kita yang mengalami situasi seperti itu, pasti seperti yang saya katakan tadi, tidak terima, marah, dan jengkel. Tapi tidak dengan Tuhan Yesus. Meskipun Tuhan Yesus tidak dihargai, diremehkan, direndahkan oleh teman-teman atau orang-orang sekampung halamannya, Tuhan Yesus sama sekali tidak marah. Tuhan Yesus sama sekali tidak menghukum, bahkan atau mungkin mencaci maki, atau bahkan mendoakan yang jelek kepada orang-orang itu. Tapi Tuhan Yesus dengan sabar memberikan pengertian dan penjelasan kepada mereka bahwa memang seorang nabi itu dihargai di mana-mana, tetapi tidak di kampung halamannya. Karena apa? Karena orang-orang sekampung halamannya tidak mampu melihat siapakah sosok Yesus yang sesungguhnya. Orang-orang sekampung halamannya terperangkap dengan pemikiran yang negatif, pemikiran yang buruk. Nah, kita pun juga kadang-kala begitu. Lihat orang yang melakukan kebaikan, mungkin selama ini orangnya kita anggap biasa-biasa saja. Wih, mana mungkin orang itu bisa melakukan kebaikan? Adik-adik sekalian, jangan lupa bahwa setiap orang itu selalu punya sisi baik. Setiap orang itu dikaruniai rahmat oleh Tuhan, dikaruniai potensi oleh Tuhan untuk bisa melakukan segala sesuatu. Jangan mudah untuk meremehkan orang lain. Itulah pelajaran yang bisa kita terima dari Injil hari ini. Kita diajak, diundang untuk tidak mudah meremehkan atau merendahkan orang lain. Karena bisa jadi orang yang kita rendahkan dan orang yang kita remehkan justru dia adalah orang yang hebat, orang yang luar biasa. Seperti Tuhan Yesus. Orang-orang sekampung halaman yang merendahkan, meremehkan. Tapi ternyata Tuhan Yesus adalah orang yang luar biasa. Orang yang hebat. Orang yang mampu membuat banyak orang mengalami keselamatan. Dan yang kedua, kita juga diajarkan untuk menjadi pribadi yang senantiasa legowo, yang senantiasa sabar menghadapi situasi-situasi yang tidak mengenakan. Seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus, mau dia dihina, mau dia direndahkan, mau dia diremehkan, tidak menjadi masalah. Tuhan Yesus tetap mengasihi, tetap mencintai orang-orang yang mendapat pewartaan kitab suci. Tuhan Yesus tidak pernah menghukum orang-orang yang membenci dan menolak dia. Bahkan Tuhan Yesus justru mendoakan orang-orang itu. Sikap Tuhan Yesus yang senantiasa legowo,
yang senantiasa membagikan kasih meskipun mendapatkan perlakuan yang tidak baik, juga menjadi contoh bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Maka poin yang bisa kita pelajari yang pertama sebagai anak Tuhan adalah kita jangan mudah meremehkan orang lain. Yang kedua, kita harus senantiasa menjadi pribadi yang sabar dan pengampun bagi orang-orang yang kerap kali melukai hati kita. Wah, itu tidak gampang. Memang tidak gampang, tetapi bukan tidak mungkin untuk kita lakukan. Maka adik-adik sekalian, ayo kita bersama-sama meneladani Tuhan Yesus. Kita belajar menjadi orang-orang yang tidak mudah menghakimi, tidak mudah untuk mencap negatif orang-orang di sekitar kita, tidak mudah menjelekkan orang-orang di sekitar kita, dan kita juga belajar menjadi orang yang sabar, tidak mudah marah, tidak mudah menjelekkan atau mencaci maki orang-orang yang sudah melukai hati kita, melainkan kita belajar untuk senantiasa mengampuni dan memaafkan orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Halo adik-adik. Nah, pada hari ini kita akan membahas riwayat Orang Kudus. Siapa saja yang akan kita bahas pada hari ini? Nah, nama Orang Kudus yang akan kita bahas pada hari ini yakni Santo Antonius Padua. Nah, pasti adik-adik sudah tidak asing lagi atau sering mendengar nama Santo Antonius Padua. Nah, paroki yang ada di Pasuruan ini diberi nama pelindungnya itu Santo Antonius Padua. Nah, pasti penasaran kan siapa Santo Antonius Padua? Mari kita bahas. Ini frater bacakan ya, adik-adik harus mendengarnya. Oke, siap ya? Nah, Santo Antonius Padua dilahirkan pada tahun 1195 di Lisabon. Lisabon itu ibu kota Portugal. Pastinya di luar negeri, bukan di Indonesia. Ketika berumur 15 tahun, Santo Antonius Padua telah masuk kongregasi reguler dari Santo Agustinus. Saat Santo Antonius Padua memohon izin kepada pemimpinnya agar dapat bertugas di Afrika. Nah, izin pun didapatkan oleh Santo Antonius Padua sehingga ia berangkat ke Afrika untuk menjalankan tugasnya. Namun, saat sampai di Afrika, Santo Antonius langsung mengalami sakit berat dalam waktu yang sangat lama. Tetapi Santo Antonius kembali sembuh. Namun, ia menjadi orang yang sangat lemah setelah sakit lalu sembuh. Dia menjadi orang yang lemah. Setelah sembuh dari penyakitnya itu, Santo Antonius berkhotbah di mana-mana. Karena khotbah dari Santo Antonius itu sangat menarik untuk didengarkan. Namun pada satu ketika Santo Antonius telah menerima sakramen terakhir dan dia tetap melihat ke atas dengan senyuman kebahagiaan. Ketika ditanya, "Ada apa di atas sana?" Dia menjawab, atau Santo Antonius Padua menjawab, "Aku melihat Tuhanku." Lalu Santo Antonius menghembuskan nafas terakhirnya, atau dia langsung meninggal. Pada tanggal 13 Juni 1231 dan baru berumur 36 tahun saja. Nah, saat 36 tahun itu Santo Antonius Padua telah meninggal. Pada tahun berikutnya, Paus Gregorius ke-9 memasukkan Santo Antonius di antara para nama-nama santo. Di Padua, sebuah basilika yang sangat megah untuk menghormati Santo Antonius Padua tersebut. Sejak kematiannya sampai hari ini, tak terbilang mukjizat-mukjizat yang didoakan melalui perantaraannya itu terkabul. Nah, adik-adik juga perlu tahu nih, kapan kita merayakan peringatan Santo Antonius Padua.
Santo Antonius Padua itu diperingati setiap tanggal 13 Juni. Nah, jangan sampai lupa ya. Oke. Biot Lovers, itu tadi kegiatan sekolah minggu kita kali ini. Gimana, seru kan? Nah, sebelum kita akhiri kegiatan sekolah minggu kita, Mas Rio mau ingetin kalian untuk tetap mematuhi 5M. M yang pertama yaitu memakai masker, M yang kedua mencuci tangan menggunakan sabun, M yang ketiga menjaga jarak, M yang keempat membatasi mobilitas, M yang kelima menjauhi kerumunan. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa bertemu kembali. Sekarang mari kita siapkan hati untuk doa penutup. Adik-adik sekalian yang terkasih, mari kita menutup rangkaian kegiatan kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami telah Engkau sertai, Engkau berikan semangat dan sukacita bersama dengan para pendamping, para frater, romo, suster, dan siapapun yang ada di sekitar kami. Berkatilah kami semua, agar semuanya senantiasa sehat, dijauhkan dari wabah virus corona, dan semuanya dapat bergembira memuji Engkau. Dan kini kami mohon berkat-Mu untuk kami semua, semoga kami dalam lindungan-Mu. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Adik-adik sekalian yang terkasih, setelah kita mengolah diri, kita mengikuti seluruh kegiatan kita, kini marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Adik-adik sekalian, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.